Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat, yakni nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita sempat menyaksikan acara PBAK Institut tahun 2021. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menderang. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya selaku moderator, nama saya Analisa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di samping saya ada pemateri kita. Berikut profil singkat beliau. Nama Dr. Haji Muhammad Mahrus SAG MHI. Tempat tanggal lahir beliau Mojokerto tanggal 3 Maret 1978. Jabatan beliau Wakil Dekan Bidang Akademi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Alamat Perumahan Bima Samarinda Seberang. Nomor telepon beliau 0815 4515 1774. Kemudian pendidikan beliau S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kemudian S2 sama di Universitas Islam Negeri Sultan Ampel Surabaya. Dan S3 beliau di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kemudian beliau pernah mondok di pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan sekarang beliau sebagai Roi Surya di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda dan wakil ketua MUI Kota Samarinda. Langsung saja di sini sedikit pengantar tentang moderasi beragama yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Muhammad Mahrus. Moderasi beragama adalah suatu cara pandang beragama yang moderat atau wasatiyah. Artinya kita dituntut untuk mengamalkan dan mengajarkan agama kita dengan tidak ekstrim, baik itu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Langsung saja kita dengarkan sama-sama penjelasan beliau tentang moderasi beragama. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa qudwatina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ahibail aiza yang saya cintai, segenap mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atau UINSI Samarinda, yang saya banggakan segenap panitia pengenalan budaya akademik tahun 2021 di UINSI Samarinda beserta seluruh yang turut serta mensukseskannya. Tak lupa salam takzim dan hormat kepada seluruh sivitas akademika dan unsur pimpinan yang berada di UINSI Samarinda. Syukur alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan panjang umur, sehat walafiat pada kita bersama. Mudah-mudahan semuanya barokah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tersanjung curahkan pada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh harapan. Semoga kita bersama, keluarga dan semuanya menjadi hamba Allah yang senantiasa berkualitas dan berprestasi di dalam kehidupan. Amin. Allahumma amin. Mohon izin saya buka maskernya biar kelihatan manusianya. Nah, kesempatan kali ini tetap senantiasa dalam kondisi
sehat walafiat, mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan. Karena menjaga kesehatan bagian dari mensyukuri nikmat berupa kesehatan itu sendiri. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita kaji bareng, kita ngaji bersama dalam bingkai PBAK Institut Winsi Samarinda ini, saya pengen mengetahui dari semuanya yang hadir via virtual ini, mana yang dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Silakan melambaikan tangan, boleh teriak di Zoom di depan HP atau laptopnya juga nggak apa-apa. Silakan. Yang penting jangan sampai banting HP lo ya, jangan. Oh ya, terima kasih ya. Kemudian yang dari mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah, Fakultas Syariah dulu. Silakan, bisa teriak di depan HP atau laptop, tapi jangan sampai keras-keras, nanti didengar tetangganya tidak enak, nanti nggak nyaman. Nah, atau melambaikan tangan. Oke, terima kasih. Yang dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, silakan untuk menyampaikan dan menghadirkan diri di virtual ini. Baik, terima kasih, sehat semuanya. Berikutnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mana hamba-hamba Allah yang beriman ini? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, semuanya sehat. Sudah 4 fakultas tadi itu sudah. Mudah-mudahan sebentar lagi nanti akan hadir fakultas-fakultas yang lain di kampus kita tercinta, karena sudah menjadi Universitas Islam Negeri yang sama dengan di Surabaya, di Jogja, di Jakarta, sama sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, para mahasiswi UINSI yang senantiasa berbahagia dan mendapatkan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait tadi sudah diawali dari Mbak Analisa. Yang namanya Mbak Analisa. Jadi tukang analisa terus ini nanti. Nanti ada bikin makalah, karya tulis, skripsi, nanti ada analisa. Nah, kalau nanti sahabat-sahabat sudah semester 7 bikin karya tulis ilmiah, itu nanti ketika mengerjakan ada bab pas analisa, ingat moderator yang kali ini. Tadi terkait tentang moderasi beragama. Moderasi itu artinya ya moderat, tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nanti kalau ekstrim kanan itu dalam kajian pemahaman beragama itu menjadi liberal istilahnya. Kalau ekstrim kiri itu nanti bisa menjadi radikal. Itu istilahnya yang seringkali digunakan dalam memahami ajaran agama kita, yakni ajaran agama Islam. Islam hadir itu kan dalam rangka apa sih? Kalau kita merunut kepada surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Kurang lebih kandungan maknanya ini terkait tentang misi terutusnya bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa baginda Rasul itu diutus hadir untuk umat manusia. Ya, adalah dalam rangka mewujudkan rahmah, kasih sayang. Untuk siapa? Tidak hanya untuk lil mu'minin, lil muttaqin, lil muslimin, lin nas, tapi untuk lil alamin, semesta raya. Baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tata surya, angkasa raya, semuanya beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat, pembawa kasih sayang untuk seluruh semesta alam. Ini artinya kehadiran Islam itu adalah dalam rangka menghadirkan kasih sayang di kalangan umat manusia khususnya. Ya, karena kita ini semuanya manusia, maka kalau mengaku sebagai seorang muslim maupun muslimah harus menghadirkan rasa yang namanya kasih sayang. Kasih sayang ini bisa hadir di dalam kehidupan manusia ketika
manusia itu mampu memahami, mampu mengambil intisari dari dua sumber hukum Islam yang menjadi warisan bagi kita bersama, peninggalan baginda Rasulullah SAW, yakni Al-Quran dan Al-Hadis secara baik dan benar. Pemahaman yang baik dan benar terhadap kedua sumber nas tersebut akan menghasilkan pemahaman yang moderat, khususnya terkait tentang pemahaman konsep beragama. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, masih tetap semangat meskipun dalam kondisi yang begini ini. Ya. Saya lanjutkan. Landasan lain terkait tentang kajian moderasi beragama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 insyaallah. Surah Al-Baqarah ayat 143 Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Shadaqallahul Azim al-ayah. Kalau lebih kandungan maknanya, dan demikian pula kami Allah telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan yang tadi dinyatakan wasatiyah, konsep pemahaman wasatiyah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul, yakni baginda Rasulullah SAW, menjadi saksi atas perbuatan kamu nanti saat yaumul hisab. Dalam rangka kajian pemahaman ajaran agama, agar umat atau yang memahami, penganut ajaran agama ini menjadi umat yang wasatiyah, umat yang moderat, maka perlu ikhtiar dan upaya. Ikhtiar dan upaya itu adalah ya belajar kepada siapa? Belajar kepada yang memang pemahaman, keilmuan, ketajaman spiritual yang dimilikinya itu memang bersumber dari sumber yang baik, dalam konteks adalah sumber yang memiliki jalur, itu jalurnya jalur yang bahasa saya ya, yang jelas silsilah nasab keilmuannya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya yakin baginda Rasul ketika beliau diutus memiliki misi rahmatan lil alamin. Ketika beliau menyampaikan kepada para sahabatnya dalam satu majelis ilmu, itu pun akan disampaikan sesuai dengan misi terutusnya bi'tsah Rasulullah SAW tersebut. Demikian pula sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada para ulama, sampai kepada para santri-santri beliau, sampai kepada saat ini al-ulama warathul anbiya di era sekarang, dan kepada para santrinya, bisa jadi guru ngaji, bisa jadi guru di sekolah, bisa jadi dosen yang ada di kampus atau perguruan tinggi, termasuk yang ada di UINSI Samarinda. Itu kalau jalur nasab keilmuannya jelas, yakin keilmuannya, pemahamannya terkait dengan ajaran agama akan menjadi ajaran agama yang mewujudkan rahmatan alamin sebagai ciri khas dari pemahaman ajaran agama yang moderat atau istilahnya adalah moderasi beragama. Itu landasan. Nah sekarang kita lanjutkan. Dalam perjalanannya, memang seringkali manusia ketika memahami konsep moderasi beragama, wasatiyah ini keliru dalam pemaknaan. Artinya keliru dalam pemaknaan itu dianggap moderat itu ya bahasanya apa? Cuek bebek. Apa cuek bebek? Cuek bebek itu tidak mau tahu. You berbuat begitu terserah, ana berbuat begini terserah, antum berbuat begitu oke aja. Itu berarti bukan begitu moderat itu. Ada beberapa makna terkait tentang konsep wasatiyah di dalam moderasi beragama sebenarnya yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah keseimbangan antara orientasi ketuhanan atau teosentris, bahasanya kan mahasiswa ini kan, atau calon mahasiswa.
Oh, kayaknya ini calon mahasiswa, mudah-mudahan jadi mahasiswa betulan lah nantinya itu kan. Dan nanti akan dilantik sama kakak-kakak yang ada di SMA Dema ini, dilantik di mahasiswa betulan nanti. Keseimbangan antara orientasi ketuhanan atau teosentris dan orientasi nilai-nilai kemanusiaan atau etnosentris. Ini adalah konsep wasatiyah yang pertama. Seseorang bagaimana bisa memahami mana wilayah ilahiyah dan mana wilayah insaniyah. Kalau ini sudah bisa difahami, mana wilayahnya ketuhanan, mana wilayahnya kemanusiaan, itu akan melahirkan wasatiyah, pemahaman moderat di dalam dirinya. Ya, ketika kita melihat misalnya ada hal-hal dalam kehidupan ini yang seyukyanya, seharusnya dan memang semestinya itu adalah wilayah ilahiyah. Itu kalau ada campur tangan manusia, ya nggak akan bisa ketemu. Dipaksakan bagaimanapun tidak akan bisa. Misal takdir, ya kan? Takdir itu kalau sudah takdir itu sudah wilayah ilahiyah. Tapi kalau masih qadha, ada wilayah insaniyah yang memiliki peran di sana. Dalam hal ketika qadha itu ada qadha mu'allaq. Nah, ini dalam kajian ilmu akidah, ya kan? Tauhid. Nah, itu nanti yang wilayahnya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang bagian kajian Usuluddin itu. Qadha itu ketika sudah wilayahnya yang mu'allaq, ada masih peran porsi bagi manusia insaniyah di sana. Malah dengan cara apa? Doa, berdoa, memohon pada Allah, munajat. Tapi kalau sudah qadhanya mubrom, itu tidak bisa, sudah paten. Nah, ketika manusia ini kok masih mencampurkan, memaksakan aspek insaniyahnya pada takdirnya tadi wilayahnya wilayah ilahiyah, ketuhanan, ya manusia akan menjadi manusia yang kaku, saklek itu nanti. Tidak boleh. Kemudian lagi nanti kaitan tentang misalnya antara insaniyah dan ilahiyah wilayahnya, ketuhanan dan kemanusiaan, teosentris dan etnosentris. Terkait dengan hidayah. Hidayah bukan nama orang loh ya, hidayah petunjuk, terbukanya hati. Hidayah itu adalah wilayahnya Allah Ta'ala yang berhak memberikan kepada siapa. Manusia kita ini tidak bisa memaksakan hidayah itu masuk di dalam pribadi seseorang. Manusia hanya bisa mampu untuk berikhtiar, berusaha agar orang yang diajak berbuat baik itu mendapatkan hidayah. Hanya wilayahnya berupaya, ikhtiar, ngajak. Tapi nggak boleh memaksakan agar bisa masuk. Karena masuk atau tidaknya hidayah itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan ada sebuah, kalau nggak insya Allah firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sehingga dakwah nanti yang dikemas dalam rangka mengajak orang ini agar menjadi baik, ya dakwahnya secara moderat, begitu loh maksudnya. Tidak dakwah secara kasar. Nah, contoh misalnya, Mbak Analisa pernah ngajak temannya ngaji atau sholat. Ngajak, cara ngajaknya bagaimana? Bawa balok ulin 44 gitu kan, dikepruk begitu, geprek begitu. Nah, kalau ngajak orang sholat dengan kasar, itu nanti kan akhirnya caranya aja sudah nggak benar, walaupun tujuannya untuk berbuat kebenaran. Caranya tidak baik, walaupun tujuannya untuk berbuat baik. Kenapa demikian? Karena orang ibadah itu karena ada hidayah ada di dalam dirinya masuk. Dan hidayah ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu wilayahnya Allah. Manusia hanya usaha untuk mengajak orang, untuk mendoakan orang agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sehingga pemahamannya biar imbang. Yang penting sudah ikhtiar usaha dengan cara yang baik. Karena ini tujuannya adalah orang itu agar menjadi baik, kan begitu. Nah, sekarang ngajak orang berbuat baik, caranya tidak baik. Ya bagaimana orang bisa berbuat baik? Caranya sudah tidak baik, walaupun tujuannya ada untuk mengajak kebaikan. Yang tadi ngajak orang kok kasar, ngajak orang ngaji kok pakai balok ulin 44 itu kan, pakai cambu, pakai pentungan. Kamu sholat enggak sholat tak pentungnya, yo nggak bisa begitu. Nah, ini terkait tentang
keseimbangan tadi antara etnosentris dan teosentris. Yang kedua, konsep wasatiyah ini dipahami keseimbangan antara penerimaan takdir Allah Ta'ala dan ikhtiar manusia yang tadi saya jadikan satu. Ini nanti kan saya doakan Anda semuanya sukses semuanya, amin Allahumma amin. Nanti pada akhir jadi mahasiswa yang diumumkan saat wisuda itu wisudawan terbaik, ya, gitu kan. Jadi terbaik, bukan wisudawan terbalik, itu repot lagi. Ada wisudawan teladan, gitu kan. Umumnya itu ada prestasi itu nanti kalau wisuda itu. Ada wisudawan terbaik, tercepat, ada yang apa teladan bukan telatan ya. Kalau telatan itu telat arus itu ya. Kuliah ya kalau enggak di obrak-obrak mau absen enggak mau masuk itu kan repot itu. Telatan itu. Itu. Jadi manusia semuanya pengen jadi yang terbaik. Nah itu kan ada usaha ikhtiar. Bagaimana menjadi mahasiswa yang teladan, mahasiswa yang berprestasi kalau tidak ada usaha, gitu. Padahal peluang kesempatan ketika Anda menjadi mahasiswa di UINSI ini luar biasa, Mas Mbak. Banyak beasiswa tersedia di sini dengan catatan terpenuhi syarat dan ketentuan. Antara apa? Yuk prestasi tadi. Ada biasa prestasi. Kalau beasiswa dari keluarga tidak mampu itu ya ada, tapi itu kan ya kita cari yang prestasi sajalah, gitu kan. Karena nanti akan diprioritaskan biasanya itu prestasi dari keluarga yang tidak mampu. Itu banjir beasiswa itu nanti bisa tawaran banyak di sana. Nah, kemudian yang ketiga, biar cepat. Kurang berapa menit, Mbak? Nah, baik. Keseimbangan antara wahyu dan akal. Keseimbangan antara wahyu dan akal. Ini ketika memahami konteks dalil. Akal itu tidak boleh merangsek kepada wilayah wahyu. Ketika sudah wahyu menghendaki satu kondisi, maka akal harus berhenti di situ. Jangan memaksakan akal untuk memaksakan wahyu itu berubah, gitu maksudnya. Pemahamannya. Tidak boleh. Ini bagaimana wujudnya? Maka nanti ada semacam kolaborasi, pemaknaan dan pemahaman di dalam melihat satu konteks wahyu. Sehingga nanti ketika wahyu baik Al-Quran maupun Al-Hadis ini dikaji, itu ya tidak hanya murni mutlak dalam konteks pemahaman tekstualnya saja, redaksinya saja. Tapi pemahaman juga diikut sertakan dalam kontekstualnya. Di bahasanya ada, nanti ada lanjutan itu, ada nas, ini berarti yang pemahaman yang keempat, ada nas, dilalah, dalil, Quran hadis, ada waqi'iyah, realitas kehidupan. Pemanaan contoh misalnya, di zaman sahabat itu pernah ada upaya orang-orang yang ingkar zakat itu diberantas, termasuk kalangan-kalangan munafik itu dibersihkan. Ya karena saat itu realitasnya itu membahayakan sekali, mempengaruhi keimanan sahabat-sahabat yang lain yang saat itu adalah bahasanya nanti dalam kajian tarikh tasyrik, dakwah Rasulullah SAW di Makkah itu adalah periode insya' wa tadwin, untuk menumbuhkan, membentuk. Tapi kalau sudah di Madinah ini sudah periodenya untuk pengembangan sudah. Jadi penanaman akidah itu adanya di Makkah yang selama kurang lebih 13 tahun beliau di Makkah berdakwah tersebut. Nah kalau ada orang yang gembosi bahasanya, munafik itu kan penggembos. Itu di Makkah saat semuanya para sahabat baginda Rasulullah itu ngajak orang beriman, ini ada yang gembos, ini bahaya, termasuk orang yang ingkar zakat. Zakat itu adalah rukun Islam. Nah kalau ada yang orang ingkar zakat dibiarkan, itu membahayakan sekali, akan mempengaruhi orang lain. Sekarang saja hal itu juga membahayakan. Karena konteksnya lebih membahayakan tadi itu, maka diberantas. Nah, saat ini kita hidupnya ya di negara Indonesia.
Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia ini adalah negara yang di dalamnya banyak agama. Makanya bahasanya plural tadi itu, plural. Ada nanti satu manaan pluralisme beragama. Ini harapannya agar kita saat hidup di satu wadah negara yang di dalamnya banyak komponen anak bangsa, baik beragam suku, beragam bahasa, beragam keyakinan, akidah. Ini jangan sampai menjadikan dirinya ini menjadi manusia yang kaku gitu loh. Kenapa ya? Karena ada realitas kehidupan yang lain, yang itu juga harus dipahami dan dimaknai. Saya ambil misalnya dari aspek pakaian. Pakaian, kalau apa yang berlangsung dalam kehidupan para sahabat baginda Rasulullah SAW itu kan ya pakai gamis, jubah, pakai gamis. Itu memang pakaiannya desainnya begitu itu. Makanya kalau Anda yang sudah pernah ke dua tanah suci, Makkah, Madinah, mudah-mudahan kita berdoa semuanya keluarga besar UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, semuanya bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin Allahumma amin. Kalau di sana ketemunya orang ya pakai jubah di sana itu bukan kiai semuanya. Ya yang di pasar jualan wadah ya berjubah, bukan kemudian syekh, ya, dikit-dikit panggil syekh gitu kan. Orang jualan koran ya berjubah, jualan bakso ya berjubah, ya pakainya begitu. Artinya begitu. Lah itu kondisi geografisnya ya demikian. Nah, sekarang di tanah air kita bumi Nusantara tidak bisa dipaksakan orang Indonesia di sini harus menggunakan pakaian seperti itu maksudnya. Ya biar saja pakaiannya yang menyesuaikan. Dari sekian ragam suku, bangsa dan bahasa itu kan memiliki identitas bahasa umumnya itu, memiliki kearifan lokal yang harus dilihat menjadi bagian dari sebuah komponen kehidupan. Seperti kalau kita tengok misalnya, kita pernah dengar istilah Wali Songo yang tadi diambil sebuah nama dari sebuah kampus besar Universitas Islam Negeri ada di Jawa Tengah di Semarang, itu Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dalam menjalankan dakwahnya mengajak umat untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Wali Songo yang kala itu, yang periodenya Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel di Surabaya itu makbarahnya, makamnya, itu kan berada di dalam situasi dan kondisi di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, Majapahit kan keyakinannya bukan keyakinan agama Islam, masih memiliki keyakinan Hindu di sana, kuatnya luar biasa. Bahkan ada yang sebagian juga ateis, dalam konteks ateisnya ini ya tidak mengakui siapapun, tapi ada juga yang mereka memiliki keyakinan kepada ya bahasanya apa ya, percaya pada benda-benda mistis itu. Yang begini ini kan tidak bisa dipaksakan dengan dadak begitu kan, paksa orang harus beragama Islam. Akhirnya dakwanya bagaimana caranya? Ya dengan pendekatan kemanusiaan tadi itu. Di situ nanti ada kita kenal dengan Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Raden Syahid ini pakaiannya ya pakaian orang di Jawa itu, karena dakwah beliau adalah di Pulau Jawa, ya pakai belangkon, kemudian bajunya ya baju kayak dalang wayang itu kan dari Jawa, pakai jarik. Beliau tidak pakai jubah, tidak pernah ngelihat Sunan Kalijogo pakai jubah nih, tidak ada. Pakai gamis tidak ada. Kalau ada fotonya atau gambar yang Sunan Kalijogo pakai gamis itu perlu suruh belajar lagi tuh orangnya yang jualan atau yang gambar itu. Ini yang menyerap bagian dari waqi'iyah, realitas kehidupan, dipadukan dengan nususiyah, nas. Artinya ada tekstual, ada kontekstual. Memahami dalil itu tidak murni hanya dari tekstual saja, tapi ada kontekstual realitas kehidupan yang perlu dilihat. Kalau dalam bahasa ulumul Quran
Dan Anda kaji, insya Allah di semester 1, semester 2 itu adanya di sana asbabun nuzul sama asbabul wurud menjadi bagian tak terpisahkan dari pemahaman sebuah teks atau dalil. Dan ini nantinya yang akan mengantarkan kepada pemahaman yang moderat. Kemudian terakhir saya kasihkan keseimbangan antara orientasi jasmani dan orientasi rohani. Manusia harus seimbang, tidak hanya memperhatikan jasmaniah, tapi ia mengabaikan rohaniah. Ketika Anda bahasanya menuntut ilmu agama tanpa menuntut ilmu yang hubungannya dengan kehidupan keseharian, ia tidak baik. Atau sebaliknya, menuntut ilmu dengan kehidupan tapi mengabaikan kehidupan akhiratnya, ukhrawiyahnya, ia juga tidak baik. Hanya harus imbang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harus imbang dunia akhirat, lahir batin, jasmani, rohani. Kalau urusan olahraga itu semangatnya luar biasa, sampai keringatnya itu muter sak jagung-jagung begitu ya, gede keluar semua. Tapi kalau urusan ngaji baru dapat 5 menit bosen. Kalau baca WA saja sampai baterai habis. Tapi kalau baca sholawat baru 3 kali, 5 kali, rasanya mulut sudah kram itu katanya. Nah, yuk sekarang kita baca sholawat bareng-bareng. Sholawat tibil qulub. Nah, sholawat tibil qulub. Biar tidak TikTok to'ai yang dibuka, itu kan. Yo, nanti nadanya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, kemudian dengan barokah sholawat seluruh penyakit minggat, amin Allahumma. Berkah sholawat mudah-mudahan seluruh komponen bangsa menjadi sehat walafiat, amin Allahumma. Amin. Berkah sholawat mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, kita kaji dari kampus UINSI ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat, amin Allahumma. Amin. Ada keseimbangan zahir dan batin. Silahkan Anda semangat untuk menggapai cita-cita dunia, tapi jangan lupa harus juga semangat untuk menggapai cita-cita akhirat. Ketika pemahaman ini berimbang, didasari dengan beragam, tidak hanya rasio, tapi juga rasa, tidak hanya bahasanya akal, tapi juga naklinya muncul, maka insya Allah pemahaman terkait tentang keagamaan di dalam kehidupan akan berimbang. Karena ini nanti kan kita di UINSI saja, meskipun agamanya sama, tapi kan nanti ada berbagai macam mazhab yang dianut. Ada yang menggunakan mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hambaliyah, ada yang menggunakan mazhab Hanabilah misalnya, dan yang lain sebagainya. 4 mazhab arba'ah tersebut kita bisa memahami karena masing-masing punya landasan, bisa menghormati, tidak mengaku dirinya paling hebat, paling benar, sehingga menyalahkan yang lain. Ketika pemahaman yang keliru, rasa moderat hilang dalam kehidupan, maka itu akan muncul yang namanya rasa keakuan. Aku paling benar, yang lainnya dianggap salah. Surga milikku, lainnya nebeng di neraka, begitu kan maunya. Surganya mbahmu, gitu kan. Sehingga ini yang perlu
dipahami, dimaknai agar manusia senantiasa hidup dalam bingkai kerukunan. Insya Allah ketika sudah bisa memahami nanti dalam kehidupan, diterapkan dalam kelas, nanti insya Allah semuanya akan bisa bersuara dalam perkuliahan tatap muka. Amin Allahumma amin. Ketika sudah kondisi bagus, normal, insya Allah kita akan ketemu, dan di situ akan mulai muncul bagaimana bertemu, bersinggungan, berinteraksi dengan sesama komponen anak bangsa yang memiliki latar belakang yang berbeda, terbingkai dalam Bhinneka Tunggal. Ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya terkait dengan konsep wasatiyah dan moderasi beragama yang kita terapkan dalam kehidupan sivitas akademika. Saya pikir ini pengantar awal, Mbak Analisa. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan. Alhamdulillah, demikian penjelasan tentang moderasi beragama. Semoga teman-teman semua paham tentang moderasi beragama. Mungkin dilanjut dengan sesi tanya jawab. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan, Mbak Nisa. Baik Pak, pertanyaan pertama mengenai pakaian tadi. Tadi dikatakan bahwasanya ada sebagian kelompok menganggap bahwasanya jubah itu sunnah. Dan menurut pemahaman saya, kenapa Nabi Muhammad memakai jubah? Karena memang sudah menjadi tradisi di Mekah memakai jubah. Sementara orang yang memakai sarung itu tidak dianggap mengikuti sunnah. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwasanya orang-orang di Indonesia memakai sarung itu karena tradisi Nusantara. Pertanyaan saya, di mana yang lebih kuat sunnahnya? Orang yang memakai sarung, memakai jubah karena mengikuti perilaku Nabi, atau orang yang memakai sarung karena mengikuti pola pikir Nabi? Jadi kira-kira yang mana lebih kuat sunnahnya di situ, Pak? Baik, terima kasih. Inilah terkait tentang pemahaman konteks moderasi beragama. Tadi sudah dinyatakan harus ada keseimbangan antara wilayah nas dengan waqi'iyah, antara wilayah dilalah dengan realitas, sehingga tadi dinyatakan ada bahasanya kearifan lokal dan perlu difahami semuanya. Makna dari sunnah itu apa? Kemudian sunnah ini yang bagaimana? Nah, sekarang kalau kita tengok, ketika tidak melakukan, sekarang bahasa sunnah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau dahar ma'am, itu kan posisinya beliau duduknya dengan ini yang kaki beliau ini diduduki, kayak orang duduk tahiyat awal begitu. Cuman yang satunya diangkat sedikit. Apa kemudian kita yang makan di warung, kemudian makan di rumah pakai kursi, itu tidak menggunakan menjalankan sunnah Nabi, kan begitu nantinya. Beliau baginda Rasulullah SAW itu, beliau kalau dahar ma'am menggunakan 3 jari. Jadi 3 jari, jumput begini, apa jumput? Ngambil gini. Nah sekarang kalau pian lah, berataan, kalau makan soto Banjar misalnya Nang Nyaman Banar itu, kok pakai sendok, kan begitu nantinya akhirnya. Apa kemudian tidak menggunakan sunnah? Apa kemudian nanti kita akan kalau mau makan soto Banjar itu makan rawon, makan gulai kambing, makan sayur bening, itu pakai begini, tangan begini. Nah, terus bagaimana dengan misalnya ada satu negara, satu masyarakat, ya real saja, asin, itu yang makanannya. Anda kan juga senang nonton bintang Korea itu kalau makan ya makan mie-nya itu makan pakai apa? Pakai tangan jumput begini kah? Atau pakai stick? Nah, kan begitu nantinya dikembangkan. Apa kemudian yang makan pakai begini yang tadi itu berdosa, pakai sendok, pakai garpu itu berdosa karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Sehingga sunnah yang bagaimana itu nanti ada bagian wilayah agama, ibadah, ubudiyah, ada bagian muamalah. Pemaknaan sunnah itu yang perlu dikaji kembali lebih luas. Walhasil juga terkait dengan pakaian juga begitu sama halnya.
Sama halnya. Inilah perlunya adanya kearifan lokal yang dimaknai dalam kehidupan. Ya, nanti sebagai riwayat insya Allah nanti sahabat-sahabatku akan mengkaji suatu saat saya ngaji dulu itu baginda Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia itu Anda yang lebih tahu bagaimana. Misal saat itu terkait tentang pohon kurma yang dikawinkan oleh sahabat. Awalnya kan baginda Rasul memberikan respon tidak usah, biar alamiah. Tapi ketika hasil panennya ini kurang bagus, dia ditanya siapa yang punya kebun kurma kok hasilnya turun, gitu. Karena kemarin nggak jadi dikawinkan. Kan pohon kurma itu kayak salak begitu. Jadi kalau mau hasilnya bagus itu dipotong bunganya, dikawinkan dengan butik sari dan apa istilahnya itu, selain butik sari kok apa misalnya. Saya nggak apa, saya lupa semua. Dulu lupa, dulu nggak apa, sekarang lupa itu kan begitu. Ada butik sari, benang sari apa itu dikawinkan, itu kayak salak begitu. Kalau pengen hasilnya bagus. Jadi kalau buah mangga kan otomatis diterpa angin, itu memang Allah Ta'ala jadikan angin kan dalam rangka itu tadi. Nah, urusan-urusan yang demikian itu muamalah itu tidak boleh dipaksakan, harus ngikut. Misalnya sampean kalau nggak pakai jubah berarti nggak ngikuti sunnah Nabi, nggak bisa begitu. Jadi pemaknaan tentang sunnah itu sendiri perlu dikaji. Kemudian yang kedua, mana yang lebih baik? Pakaian kan intinya kan nutup aurat. Dengan melihat kondisi masing-masing, geografisnya, lingkungannya, sehingga disinilah nantinya. Misal, mohon maaf, Anda kuliah di UINSI. Di UINSI ini satu lembaga. Karena namanya lembaga itu pasti ada formal. Dalam ketentuannya mesti ada ketentuan, pedoman akademik, nanti mengatur bagaimana jam belajar, bagaimana sistem pembelajaran, itu ada aturan semuanya, termasuk bagaimana cara berpakaian saat berkuliah. Lah Anda kuliah kok pakai kaos oblong misalnya, apa ya kemudian dibenarkan di dalam konteks perguruan tinggi ini? Kan tidak bisa. Anda kuliah sambil layar-layar, meskipun pakai virtual kuliah, kamera HP-nya tapi sambil layar-layar guringan di atas kasur, ada bantal, ada guling, apalagi sambil ngopi misalnya, sambil yang ngerokoknya, ya tidak bisa. Karena ada aturan, ada regulasi. Di mana di masing-masing itu ada ketentuannya, sehingga manusia tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti yang tadi itu. Sekarang orang Indonesia ini kearifan lokalnya apa? Ya dilihat masing-masing daerah. Sekarang kita pakai celana, baginda Rasulullah SAW itu ya tidak seperti pakai celana kita, yang kita pakai batik, ada yang jas alma mater. Zaman dulu mana? Itu tidak ada tuh ya. Ya karena sudah bahasanya al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, kaidah fikih. Ada yang kedua lagi, taghayyul ahkam bitaghayyul azmina wal amkinah. Ini yang menjadi bagian kearifan lokal itu hadir dalam kehidupan supaya manusia ketika melihat yang lain itu berbeda dengan dirinya, tidak memunculkan polemik, sehingga tidak memunculkan egosentris, saya yang paling benar, tidak, tapi bisa memahami tentang kekayaan khazanah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh yang lainnya. Jadi pemahamannya seperti itu. Sehingga nantinya Mbak, kalau ada yang memaksakan begitu, ya biar saja dia pakai jubah kah, mau ke pasar pakai jubah, mau ke naik angkot online, naik motor pakai jubah, itu terserah saja dia. Ya begitu, kita tidak usah benci dia, juga tidak boleh. Nah, dengan catatan dia juga jangan sampai ngerecoki kita, kan begitu. Artinya ya kita punya kearifan lokal masing-masing, tidak boleh dipaksakan. Terus mana yang lebih utama? Ya pakaian yang utama yang nutup aurat tadi itu. Nah sekarang misalnya mohon maaf, pakai jubah itu kan, jubah kan rata-rata agak ke bawah, kemudian agak longgar. Itu kalau ke pasar rentan tidak kena najis, kan begitu misalnya kan begitu. Kemudian kalau ke toilet kamar mandi, kalau nggak pandai-pandai kan seringkali terpercik ketika kencing dan lain sebagainya.
Nah, dalam hal yang begini ini, kalau pakai sarung kan praktis itu kan. Sarung itu kan punya prinsip praktis, isis, gelis gitu kan. Nah, fungsinya multifungsi lagi. Kalau mau pipis misalnya kan, ya tinggal ngangkat begitu saja, bisa pakai selimut dan lain sebagainya. Ini karena kearifan lokal yang muncul dalam kehidupan. Ada sarung Samarinda akhirnya hadir, kreasi dari budaya, dari umat dalam mereka melihat apa yang diperlukan. Yang penting spiritnya, ruhnya itu apa? Nutup aurat, itu yang dipenuhi. Nutup aurat, spiritnya yang dipenuhi. Ada pakai baju tertutup semuanya tapi super ketat, yo, tidak baik juga. Lekuk tubuh ketahuan, kelihatan antara misalnya ini Sungai Dama ini yo malah nggak karu-karuan lah ya. Nutup aurat, itulah kearifan lokal, sehingga pemahaman terhadap pemaknaan ajaran agama yang terkait dengan kehidupan itu harus difahami secara komprehensif. Itu tadi yang saya katakan, ngajinya itu adalah ngaji dari guru syekh yang memang memiliki sanad keilmuan yang jelas, supaya nanti nuansa rahmatal alam itu hadir di dalam keilmuannya. Saya pikir ini Mbak yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Alhamdulillah demikian diskusi kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua paham dengan penjelasan Bapak tadi tentang moderasi beragama. Saya selaku moderator pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan barokah manfaat. Tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Selamat bergabung di UINSI Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda, Kalimantan Timur. Dari saya pribadi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.